Bagaimana jika satu kesalahan justru adalah awal dari takdir terbesar? Bagaimana jika seseorang yang kelak akan berbicara langsung dengan Tuhan pernah menjadi buronan? Dan bagaimana jika satu pukulan yang tidak disengaja mengubah seluruh arah hidupnya selamanya? Ini bukan sekadar kisah tentang dosa. Ini adalah kisah tentang bagaimana kesalahan bisa menjadi bagian dari rencana yang lebih besar. Mesir pada masa itu bukanlah tempat yang adil. Di satu sisi berdiri para penguasa dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas, hidup dalam kemewahan dan kendali penuh atas kehidupan orang lain. Di sisi lain, ada kaum yang tertindas, yang setiap harinya harus menanggung beban kerja, ketakutan, dan ketidakpastian. Dua dunia ini tidak hanya berbeda, tetapi juga saling bertolak belakang. Seakan hidup dalam satu kota yang sama, namun dengan realitas yang sepenuhnya berbeda. Di tengah ketimpangan itu, Musa tumbuh dalam posisi yang tidak biasa. Ia dibesarkan di lingkungan istana, mengenal kenyamanan, pendidikan, dan kekuasaan dari dekat. Namun di saat yang sama, ia tidak pernah benar-benar terputus dari akar kaumnya yang tertindas. Ia melihat penderitaan itu bukan sebagai cerita jauh, tetapi sebagai bagian dari dirinya sendiri yang tidak bisa diabaikan. Kondisi ini menciptakan pergulatan batin yang dalam. Musa bukan sepenuhnya milik istana, tetapi juga tidak bisa kembali menjadi bagian utuh dari kaumnya tanpa konsekuensi. Ia berjalan di antara dua dunia yang saling bertentangan, membawa kesadaran yang lebih berat dibanding orang lain di sekitarnya. Identitasnya terpecah, bukan karena kelemahan, tetapi karena ia memahami dua sisi yang jarang bisa dipahami oleh satu orang sekaligus. Dari situlah muncul ketegangan yang tidak terlihat dari luar. Sebuah pertanyaan diam yang terus tumbuh di dalam dirinya tentang keadilan, keberpihakan, dan siapa dirinya sebenarnya. Dalam dunia yang tidak seimbang, Musa tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga bagian dari konflik itu sendiri. Suatu hari yang tampak biasa berubah menjadi titik balik yang tidak pernah ia bayangkan. Di tengah rutinitas yang berjalan seperti biasa, Musa melihat sebuah kejadian yang langsung mengguncang hatinya. Seorang pria Mesir sedang memukul seorang dari kaumnya sendiri. Sebuah pemandangan yang mencerminkan ketidakadilan yang selama ini ia saksikan, namun kini terjadi tepat di depan matanya. Musa tidak bisa berpaling. Dorongan untuk bertindak muncul begitu saja, bukan karena amarah yang meledak-ledak, tetapi karena keinginan untuk menghentikan penindasan yang terjadi di hadapannya. Ia turun tangan dengan niat melerai, mencoba menghentikan kekerasan yang tidak seharusnya terjadi. Dalam pikirannya, mungkin itu hanya akan menjadi tindakan singkat untuk memisahkan dua orang yang bertikai. Namun satu pukulan yang ia lepaskan membawa konsekuensi yang jauh melampaui niat awalnya. Pukulan itu cukup untuk mengakhiri satu nyawa. Dalam sekejap, situasi yang semula ingin ia kendalikan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia tarik kembali. Tidak ada waktu untuk memperbaiki, tidak ada kesempatan untuk mengulang. Dalam satu detik, segalanya berubah. Musa, yang sebelumnya berada di posisi sebagai pelindung, seseorang yang mencoba berdiri di antara dua dunia, kini harus menghadapi kenyataan baru sebagai seorang pelarian. Hidup yang ia kenal runtuh, digantikan oleh ketakutan, penyesalan, dan konsekuensi dari satu keputusan yang terjadi begitu cepat. Setelah peristiwa itu, tidak ada ruang untuk pembenaran di dalam dirinya. Tidak ada alasan yang ia pegang untuk meredakan apa yang telah terjadi. Yang tersisa hanyalah satu hal yang tidak bisa ia hindari, yaitu kesadaran bahwa ia telah melakukan kesalahan. Kesadaran itu datang dengan tenang, namun berat, memenuhi pikirannya tanpa bisa ditolak. Di titik inilah sisi manusia Musa benar-benar terlihat. Bukan sebagai sosok yang kuat atau istimewa, tetapi sebagai seseorang yang mampu melihat dirinya sendiri dengan jujur. Ia tidak lari dari kenyataan, tidak menutupi perbuatannya dengan dalih atau pembelaan. Ia mengakui, bahkan ketika pengakuan itu menyakitkan. Yang membuat momen ini begitu dalam bukanlah kejatuhannya,
melainkan kesadarannya akan kejatuhan itu. Banyak orang bisa melakukan kesalahan, tetapi tidak semua mampu berhenti dan benar-benar memahami apa yang telah mereka lakukan. Musa tidak hanya mengalami peristiwa itu, ia juga memaknainya. Dari situlah perubahan mulai tumbuh. Bukan dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk mengakui bahwa dirinya pernah jatuh. Keesokan harinya, dunia yang Musa kenal tidak lagi sama. Apa yang sebelumnya terasa stabil, kini berubah menjadi penuh ketegangan. Kabar tentang kejadian itu mulai menyebar. Dari percakapan kecil hingga bisikan yang semakin tajam. Orang-orang mulai tahu. Dan setiap tatapan terasa berbeda. Seolah menyimpan penilaian yang tidak terucapkan. Perubahan itu datang dengan cepat. Bisikan yang awalnya samar perlahan berubah menjadi ancaman yang nyata. Lingkungan yang dulu memberinya tempat, kini terasa asing, bahkan berbahaya. Tidak ada lagi rasa aman. Tidak ada lagi ruang untuk berdiri seperti sebelumnya. Semua bergerak menuju satu arah yang tidak bisa ia kendalikan. Dalam sekejap, posisinya benar-benar terbalik. Musa bukan lagi seseorang yang berada di dalam sistem. Bukan lagi bagian dari struktur yang melindungi. Ia justru menjadi sasaran dari sistem itu sendiri. Seseorang yang harus dicari, dihindari, atau bahkan disingkirkan. Dunia yang dulu memberinya identitas, kini menjadi sesuatu yang memaksanya untuk pergi. Tanpa rencana yang matang dan tanpa arah yang benar-benar jelas, Musa mengambil langkah yang tidak bisa ia tunda lagi. Ia meninggalkan segalanya dalam waktu yang singkat. Seolah hidup lamanya harus diputus begitu saja. Istana yang dulu menjadi tempat ia tumbuh, kini hanya menjadi bagian dari masa lalu. Begitu juga dengan kenyamanan dan identitas yang pernah ia miliki. Perjalanan itu membawanya menuju Madian, sebuah tempat yang asing dan jauh dari segala hal yang ia kenal. Tidak ada jaminan tentang apa yang akan ia temui di sana. Tidak ada kepastian apakah ia akan menemukan perlindungan atau justru menghadapi kesulitan yang lebih besar. Yang ada hanyalah langkah demi langkah yang harus terus ia ambil, meskipun diliputi ketidakpastian. Dalam situasi seperti itu, pelarian bukanlah tentang keberanian yang sudah siap sejak awal. Lebih sering, itu adalah respon terhadap keadaan yang tidak memberi pilihan lain. Musa tidak pergi karena ia telah merencanakan segalanya dengan sempurna, tetapi karena bertahan di tempat lama bukan lagi sebuah kemungkinan. Kadang, seseorang melangkah bukan karena siap, tetapi karena keadaan memaksanya untuk terus bergerak. Di Madian, Musa tidak menemukan kemegahan seperti yang pernah ia kenal. Tidak ada istana, tidak ada hiruk-pikuk kekuasaan, tidak ada kemewahan yang dulu mengelilinginya. Yang ada hanyalah hamparan padang pasir, kesunyian yang panjang, dan waktu yang seolah berjalan lebih lambat, memberi ruang untuk berpikir lebih dalam dari sebelumnya. Kesunyian itu bukan sekadar keadaan, tetapi juga proses. Di tengah keterbatasan dan rutinitas yang sederhana, Musa mulai menghadapi dirinya sendiri, tanpa distraksi. Tidak ada lagi identitas lama yang bisa ia pegang. Tidak ada posisi yang bisa melindunginya. Hanya ada dirinya, pikirannya, dan perjalanan batin yang perlahan membentuk ulang siapa dirinya sebenarnya. Dari seseorang yang tumbuh di lingkungan istana, ia kini menjalani kehidupan sebagai seorang penggembala. Perubahan itu bukan hanya soal tempat atau pekerjaan, tetapi juga tentang cara memandang hidup. Dari dunia yang penuh kendali dan kekuasaan, ia masuk ke dunia yang menuntut kesabaran, ketekunan, dan kerendahan hati. Di sanalah, dalam kesederhanaan yang sunyi, sesuatu yang baru mulai terbentuk di dalam dirinya. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi tentang apa yang terjadi, tetapi tentang makna di baliknya. Apakah semua itu hanyalah kesalahan yang membawa kehancuran, atau justru bagian dari proses yang belum ia pahami saat itu? Dari sudut pandang yang sempit, peristiwa itu terlihat seperti kegagalan. Namun ketika dilihat lebih jauh, ada kemungkinan bahwa itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Di tempat yang sunyi itulah,
Musa mulai dibentuk dengan cara yang tidak pernah ia alami sebelumnya, bukan melalui kekuasaan atau kenyamanan, tetapi melalui kehilangan, keterasingan, dan waktu yang panjang untuk merenung. Ia tidak hanya dijauhkan dari masa lalunya, tetapi juga dipatahkan dari versi dirinya yang lama, agar sesuatu yang baru bisa tumbuh. Kesunyian itu juga membawa ketenangan yang perlahan. Dari kegelisahan dan rasa bersalah, ia belajar memahami, menerima, dan menata kembali dirinya. Proses itu tidak instan, tetapi justru disitulah kekuatannya. Ia tidak lagi bereaksi seperti sebelumnya, melainkan mulai melihat dengan lebih dalam dan lebih jernih. Jika semua itu adalah persiapan, maka itu bukan persiapan yang nyaman. Itu adalah proses yang membentuk dari dalam, mengubah cara berpikir, dan menguatkan sesuatu yang tidak terlihat. Karena pada akhirnya, sebelum seseorang dipercayakan pada sesuatu yang besar, seringkali ia harus terlebih dahulu melewati proses yang menghancurkan dan membentuknya kembali. Bagaimana jika titik terendah dalam hidupmu bukanlah akhir? Bagaimana jika rasa bersalah yang kamu bawa sebenarnya adalah awal dari perubahan? Kisah ini mengajarkan satu hal yang sering kita lupakan, bahwa tidak semua kesalahan menghancurkan masa depan. Beberapa di antaranya justru mengarahkannya. Dan mungkin yang terlihat seperti kejatuhan sebenarnya adalah cara Tuhan mengubah arah hidupmu menuju sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan.